Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesara Alika dari kelas 2023C Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Di video kali ini saya akan membahas teori stilistika. Stilistika adalah sebuah ilmu gaya bahasa yang berfokus pada penjabaran gaya bahasa dan merupakan kategori dari ilmu linguistik. Stilistika berfungsi untuk memahami seorang penjaga mengapa menggunakan bahasa atau kata tertentu pada karyanya. Gaya bahasa seorang penjaga bisa dianalisis atau dijabarkan melalui cara penjaga memilih diksi dan kata. Bila disimpulkan, ruang lingkup dari stilistika adalah pemilihan kosakata, majas, rima, mantra, dan struktur kalimat. Dalam pengertian stilistika merupakan cara untuk menafsirkan atau mengulas karya sastra dari sisi pemakaian diksi dan gaya bahasa pada penyair. Stilistika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Panuti Sudirman, stilistika adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengkaji cara sastrawan memanipulasi, dengan arti memanfaatkan unsur dan kaidah yang terdapat dalam bahasa dan efek apa yang ditimbulkan oleh pengarang itu. Yang kedua, menurut Atmazaki, stilistika adalah membicarakan bagaimana memahami dan mengkaji sastra dari segi penggunaan bahasa yang dilakukan oleh penyair. Yang ketiga, menurut Pradopo, stilistika adalah stili atau gaya bahasa, cara bertutur secara tertentu untuk mendapatkan efek estetik atau efek keputusan. Selanjutnya, kita akan menganalisis puisi Sajak Doa Orang Lapar karya W.S. Rendra dalam teori stilistika. Berikut ini adalah hasil analisis puisi yang dikaji dengan kajian stilistika. Puisi Sajak Doa Orang Lapar menggunakan gaya bahasa perbandingan dan penegasan yang sangat tergambar. Sumber data yang diperoleh dari analisis puisi Sajak Doa Orang Lapar karya W.S. Rendra tahun 1995 sebagai berikut. Yang pertama, majas hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa pengungkapannya berlebih-lebihan sehingga tidak masuk akal. Terdapat gaya bahasa hiperbola pada judul puisi Sajak Doa Orang Lapar. Hal ini didukung oleh penggalan lirik berikut ini. Penggalan puisi tersebut termasuk golongan gaya bahasa hiperbola. Terlihat pengarang menggambarkan bahwa kelaparan sangat mengerikan. Dapat terbayang oleh kita bagaimana jutaan burung gagak yang sangat licik terbang sangat banyak untuk mencabik-cabik mangsanya. Dalam penggalan puisi di atas, digambarkan bahwa kelaparan seperti seekor burung gagak yang licik. Kita bisa lihat seekor burung gagak yang lapar, mereka akan memakan apa saja, salah satunya bangkai. Tidak peduli itu lawan ataupun kawan, yang penting burung itu merasa kenyang. Serta kelaparan juga bisa membuat orang buta untuk meminta kepada Tuhan. Yang kedua, majas repetisi. Gaya bahasa ini tampak pada pengulangan yang berkali-kali digunakan. Tujuannya yang sama. Pengulangan dilakukan untuk menegaskan. Terdapat gaya bahasa repetisi pada judul puisi Sajak Doa Orang Lapar. Hal ini didukung oleh penggalan lirik berikut ini. Penggalan puisi tersebut termasuk golongan gaya bahasa repetisi. Terlihat pengarang menggambarkan bahwa kelaparan juga dapat membuat seseorang menjadi pembunuh yang memberontak. Jika kita lihat berita di media sosial, seseorang tega menghabisi rekan atau sanak saudaranya sendiri. Kebanyakan disebabkan oleh orang-orang miskin yang kesulitan ekonomi dan kelaparan. Yang ketiga, majas metafora. Metafora adalah gaya bahasa yang pengungkapannya berupa perbandingan analogis yang menghilangkan kata seperti layaknya, bagaikan, dan lain-lain. Terdapat gaya bahasa metafora pada judul puisi Sajak Doa Orang Lapar. Berikut penggalan puisi berikut ini. Penggalan puisi tersebut termasuk golongan gaya bahasa metafora. Terlihat pengarang menggambarkan kebanyakan orang yang kelaparan adalah orang miskin. Kelaparan juga digambarkan seperti batu karang yang tenang tetapi dapat melahap siapa saja. Keempat, majas pleonasme.
Majas pleonasme menggunakan kata yang dengan makna yang sama, serta kesannya diperoleh kurang efektif, tapi memang sengaja dilakukan agar kita mendapatkan efek penegasan yang diinginkan. Terdapat gaya bahasa pleonasme pada judul puisi Sajak Doa Orang Lapar. Hal ini didukung oleh penggalan lirik berikut ini. Penggalan puisi tersebut termasuk golongan gaya bahasa pleonasme. Terlihat pengarang menggambarkan bahwa akibat dari kelaparan secara tidak langsung, orang miskin itu memasukkan tawas ke dalam perutnya. Kelima, majas paralelisme. Majas paralelisme ditunjukkan untuk pengulangan kata. Meskipun diulang-ulang, definisi kata tersebut tak sama antara satu dengan lainnya. Anafora adalah pengulangan di bagian awal kalimat, sedangkan epifora adalah pengulangan di bagian akhir kalimat. Terdapat gaya bahasa paralelisme pada judul puisi Sajak Doa Orang Lapar. Hal ini didukung oleh penggalan lirik berikut ini. Penggalan puisi tersebut termasuk golongan gaya bahasa paralelisme. Terlihat pengarang menggambarkan bahwa dapat kita lihat kelaparan juga membuat seseorang yang gagah dapat menangis. Pada kesimpulannya, kelaparan dapat merusak siapa saja, tua, muda, ataupun gagal lemah, tak peduli bagaimana kehormatan itu, yang penting kenyang. Tapi tidak semua orang yang kelaparan seperti itu. Di antaranya ada yang menyerahkan urusannya kepada Sang Pencipta dengan cara berdoa dan mengemis kepada Tuhan untuk diberikan pertolongan. 6. Majas asosiasi. Gaya bahasa perbandingan dalam majas metafora ditampilkan secara implisit. Dua objek yang dibandingkan sebenarnya berbeda tetapi dianggap sama. Terdapat gaya bahasa asosiasi pada judul puisi Sajak Doa Orang Lapar. Hal ini didukung oleh penggalan lirik berikut ini. Penggalan puisi tersebut termasuk golongan gaya bahasa asosiasi. Terlihat pengarang menggambarkan bahwa orang miskin yang kelaparan berandai-andai untuk bisa melahap makan dan minuman yang sangat enak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan berasal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.